وأزواجه وذريته ومن تبعهم في سلام الدين إلى مشايخنا ومشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى شيخ نور الدين رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الحادي عشر. Pasal yang nomor 11, tafsir fil asril hadits, tafsir Al-Quran di era modern. Fi matali' al-qarn ar-rabi' ashar al-hijri al-munsarim wa fi dhilli al-ihtilal al-ajnabi li kathirin min al-bilad al-islamiyyah aw akthariha ihtadama as-sira' al-fikri fil bilad al-islamiyyah uthirat syubhatun wa ishkalat hawla mafahim al-Quran al-asasiyah wal ulum allati ishtamala 'alayha. Kira-kira di permulaan abad ke-14 Hijriah, di bawah kolonialisme atau penjajahan dari negara-negara barat. Ringkasnya di era-era kolonialisme di mana negara-negara muslim banyak dijajah oleh barat, maka terjadi apa yang disebut sebagai as-sura' al-fikri atau al-ghazwul fikri, perang pemikiran, perang ideologi di negara-negara Islam. Nah, perang pemikiran ini kemudian menyebabkan muncul banyak sekali syubhat-syubhat, iskal-iskal seputar pemahaman mengenai Al-Quran. Karena memang di antara tujuan kolonialisme, kalau kita baca di Api Sejarah itu, di antara tujuannya memang orang-orang barat itu datang bukan cuma pengen menjajah terus mengeruk sumber daya alamnya, tapi juga apa yang mereka sebut sebagai gold, glory, dan gospel. Gospel itu dia. Jadi memang mereka pengen menyebarkan agamanya juga. Karena kebetulan barat itu Kristen, ya pengen menyebarkan Kristen. Sehingga dari sini ketika mereka menjajah negara Islam yang sudah punya agama sendiri, ya mereka perlu untuk ngasih syubhat-syubhat tentang Islam dan seterusnya dan seterusnya. Nah, wa kanat an-naz'a al-matiyah as-sirfah al-mulhidah mutasallitatun 'ala al-mufakkirina fi Urubah mimma ja'ala jumlata hadhihi al-'awamil wa ghairiha yuthirul jadal wa syubhat allati atharat rijal al-'ilm wal fikr al-muslimin lil ittirab bi muhimmatihim tijaha hadzal wajib. Selain itu juga di abad-abad ke-14 itu kan awal-awal era modern, pasca Renaissance, kemudian banyak orang barat tidak lagi percaya kepada agama, banyak mereka menjadi materialis, banyak mereka menjadi ateis, dan seterusnya dan seterusnya. Di saat yang sama muncul banyak penemuan-penemuan ilmiah, muncul banyak teknologi-teknologi baru. Nah, ini yang kemudian menguatkan munculnya syubhat-syubhat seputar Al-Quran. Sehingga dari sini nanti banyak ulama-ulama Islam itu yang mereka berusaha bersusah payah untuk membela Al-Quran agar tetap konsisten dengan zaman modern. Nah, cuman karena barangkali mereka belum terlalu paham tentang apa itu sains, apa itu teknologi, dan seterusnya. Akhirnya upaya pembelaan mereka terhadap Quran itu juga memunculkan kitab-kitab, memunculkan tafsir-tafsir yang kemudian banyak kelirunya juga. Jadi bukan berarti terus kalau kita pengen membuat Quran itu relevan, bukan berarti terus kita harus 100% membebek kepada barat, membebek kepada cara pandang barat, membebek kepada melihat temuan-temuan baru dan seterusnya. Karena yang namanya sains itu belum final. Apalagi di zaman itu, ini masih zaman-zaman di mana temuan-temuan sains itu masih awal-awal. Teknologi belum secanggih sekarang. Jadi temuan mereka masih banyak yang berubah. Lah, umat Islam sudah terburu-buru itu tadi, membuat kitab tafsir yang tujuannya pengen melakukan rekonsiliasi lah, atau apapun itu namanya, supaya bagaimana Quran itu masih tetap relevan. Nah, akhirnya malah jatuh ke jurang yang lain. Wa kana minat tabi'i an tattaji'a anzarul jami' ilal Quran tawajjal munharifun ilhadan wa tashkikan wa tawajjal ulama idharan lil haqqi wa hidayatan lil Quran tafsiran sahihan li ayati wa ijazi. Oleh karena itu memang tabiatnya memang di zaman itu muncul dua arus. Yang pertama arusnya munharif, arusnya orang-orang yang pengen membuat syubhat-syubhat, membuat orang Islam itu berpaling dari Quran.
membuat orang meninggalkan agama Islam, menyusupi faham-faham ateis dan seterusnya. Nah, yang kedua, arusnya ulama-ulama Islam yang pengen atau bertujuan untuk menampakkan kebenaran, memberikan hidayah Al-Quran, membuat tafsir yang benar dan seterusnya, menampakkan i'jaznya Al-Quran. Lakin fi dhillil inbihar wa dahsyah litafawuqil ajnabi ja'at buhuthu adatin minal ulama wal mufaqirin al-islamiyyin muta'athirah bimanahij al-ajanib wa mafahimihim al-madiyah al-bahtah. Nah ini. Ya, tapi karena ulama-ulama Islam pada saat itu memang sedang tercengang-cengangnya dengan metode-metode barat, metode penelitian mereka dan seterusnya, akhirnya itu membuat mereka akhirnya terpengaruh oleh metode barat, sehingga pemahaman-pemahaman materialisnya barat itu seolah-olah masuk menyusup ke dalam tafsir-tafsir Al-Quran tanpa mereka sadari. Wa dhahara atharu dzalik wadihan fi tafasir adatin minhum mimma yata'aradu ma'al adillah wa manhaj tafsir. Kita bisa lihat misalnya dengan jelas tafsir-tafsir sebagian ulama Islam itu yang terpengaruh sama barat, dimana kalau kita lihat tafsir mereka itu pasti bertentangan dengan dalil-dalil Quran, hadis, atau metode-metode tafsir yang sudah disebutkan sama beliau tadi. Wa min dzalik ingkaru ba'dihim al-mu'jizat. Nah ini, di antaranya misalnya sebagian mereka sampai pada mengingkari mukjizat al-hissiyah, mukjizat hissi. Wa ta'wilil ayat al-waridah fiha ta'wilan ba'idan mutakallifan. Atau bahkan mentakwil satu ayat karena ayatnya itu dianggap kurang materialis, akhirnya ditakwil sampai kebablasan. Takwilnya itu mutakallif, berlebihan, jauh dari makna zahir. Mithlu ta'wilil Isra ala annahu kana bil manam birruhi faqat. Misalnya, peristiwa Isra Mi'raj itu sebetulnya Nabi itu mimpi. Atau yang ke mana, ke Sidratul Muntaha itu atau ke Baitul Maqdis itu cuman ruhnya Nabi saja. Ini jelas musadiman sorry hal ayah wal ahadits al mutawatirah. Ini jelas menentang ayat-ayat yang sharih dan hadis-hadis yang mutawatir. Jelas itu jisim Nabi. Nabi, peristiwa Isra Mi'raj itu zahir batinnya Nabi. Wa kadzalika ingkaru khalqi Adam wa ta'wilihi wa ta'wilu qissatihi. Begitu juga mengingkari penciptaan Nabi Adam karena terpengaruh oleh teori evolusi. Nggak mungkin diciptakan dari tanah terus langsung jadi, ndak, itu pasti ada proses evolusi. Atau mentakwil kisahnya Nabi Adam. Jadi sebenarnya Nabi Adam itu bukan di surga tapi ya di dunia ini. Di dunia, tapi dunianya itu terus disebut jannah. Lah jannah itu ya taman. Maksudnya ya Nabi Adam itu pertama kali ya munculnya di daerah yang banyak tamannya, banyak pohon-pohonnya, banyak. Hatta fassara ba'dhum qaulahu ta'ala, sampai sebagian mereka itu ketika menafsiri firman Allah, khalaqakum min nafsin wahidah. Ini kan kalau kita pahami kan Allah menciptakan kalian dari satu jiwa atau dari satu makhluk. Siapa ya? Nabi Adam. Ya, orang-orang yang terpengaruh sama barat itu tadi, sama metode teori-teori barat, mereka menafsiri ayat ini annal murada khalaqal Arab min Ismail alaihissalam. Enggak, ini yang dimaksud itu bukan menciptakan semua manusia, tapi hanya Arab saja. Bi khalaqakum, Allah menciptakan kalian wahai orang Arab min nafsin wahidatin, dari satu manusia. Siapa itu? Nabi Ismail. Jadi supaya mereka nggak pengen ada gambaran Quran ini menentang penemuan modern, penemuan teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia itu tidak muncul dari satu orang. Enggak, manusia itu hasil evolusi jutaan tahun barangkali. Ini bukan dari satu orang, tidak ada satu orang itu. Akhirnya ditafsiri di sini khalaqakum min nafsin wahidah, yakni siapa? Yang dimaksud cuma orang Arab. Mereka dari keturunan Nabi Ismail, itu pun keliru. Jahilan au mutajahilan ijma'al mufassirin. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ijma'nya ahli tafsir, wa annal Arab kullahum min Ismail. Dan mereka nggak tahu kalau misalnya, atau pura-pura nggak tahu barangkali, bahwa orang Arab itu tidak semuanya dari keturunan Nabi Ismail. Orang Arab kan ya dibagi, ada kira-kira ada 3 lah. Kalau sekarang yang ada ya 2, Arab Aribah dan Musta'ribah. Kalau zaman dulu ada namanya Arab Badi'ah. Badi'ah itu Arab keturunan atau kaum Ad, kaum Tsamud yang sudah dimusnahkan sama Allah. Sekarang udah tidak ada. Nanti ada Arab Aribah. Kalau Arab Aribah itu orang-orang Arab yang keturunannya Bani Qahtan. Itu nanti yang kemudian jadi orang-orang Yaman. Nah, ini Qahtan itu termasuk keturunan Nabi Nuh yang dari Sam bin Nuh. Anaknya Nabi Nuh, Sam, kemudian melahirkan Bani Qahtan yang nanti jadi orang-orang Arab Aribah. Lah Musta'ribah ini baru orang-orang Arab yang dari jalur Nabi Ismail.
Jadi nggak semua orang Arab itu dari Nabi Ismail. Terus nakwil susah-susah keliru pisan. Wa min dzalik ta'wilul malaikah bil khassah fil makhluk wa huwa kama qala Syekh Muhammad Abdul. Ini termasuk yang apa namanya? Banyak terpengaruh sama teori-teori barat sampai dalam tanda kutip mengingkari mukjizat yang zahir ya Syekh Muhammad Abdul ini. Makanya orang-orang ulama-ulama ya kayak Syekh Nuruddin Naiter terus Syekh Ramadan Buti itu kalau udah ketemu sama Syekh Muhammad Abdul itu mesti langsung kontra. Nah, kalau ulama Mesir masih inilah masih nakwil ungkapan-ungkapannya Syekh Muhammad Abdul. Tapi kalau udah orang-orang Suriah, Damaskus itu udah kontra langsung. Wa anna hadzal numu fin nabat lam yakun illa bi ruhin khasin nafakhahullahu fil badrah fakanat bihi hadhil hayah al makhsusah wa kadzalika yuqalu fil hayan wal insan. Jadi kata Syekh Muhammad Abdul, malaikat itu apa toh malaikat itu? Jadi malaikat itu begini, setiap makhluk mau itu tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, itu kan mereka yang membedakan antar tumbuhan, hewan, manusia itu apa yang membedakan? Kata Syekh Muhammad Abdul, yang membedakan itu adalah khosohnya. Yang membedakan antara apa namanya? Tumbuhan, hewan sama manusia. Yang membedakan itu khosohnya. Lah khosoh ini sejak awal memang ketika Allah menciptakan misalnya tumbuhan, itu nanti sama Allah diberi ruh yang khusus yang ditiupkan oleh Allah kepada tumbuhan sehingga dia jadi tumbuhan. Sama nanti manusia juga gitu, hewan juga gitu. Jadi ada ruh khusus yang membuat mereka berbeda dari makhluk-makhluk yang lain. Lah malaikat itu. Malaikat itu ya apa namanya? Khosoh itu. Yang disebut malaikat itu khosoh itu. Aneh kan? Ruhnya itu malaikat. Ya khosohnya saya juga kurang paham. Tapi maksudnya intinya apa namanya? Beliau ini nggak pingin pengen menampik orang-orang barat yang mengatakan bahwa jin itu nggak ada dan malaikat itu nggak ada. Kenapa? Karena ya intinya orang-orang barat kan setelah mereka lewat penelitian yang mereka pakai, mereka berkesimpulan bahwa jin itu nggak ada, malaikat itu nggak ada, roh itu nggak ada. Lalu Syekh Muhammad Abdul itu pengen menunjukkan yang disebut malaikat itu bukan seperti yang kamu bayangkan roh-roh ya, itu bukan begitu. Malaikat itu bukan begitu. Malaikat itu adalah khosoh yang ada pada, nah yang dimaksud malaikat di Quran hadis-hadis itu, kalau ada kata-kata malaikat itu maksudnya khosoh ini. Lah terus para pengikutnya Muhammad Abduh, mereka pada mentafsiri maksudnya kata-kata Muhammad Abduh ini. Wa fassarun nas kalamahu, para ulama-ulama selepas Muhammad Abduh mentafsiri kata-kata Muhammad Abduh dzalik bi annahu arada quwa at-tabi'ah. Lah iki malah luwih anu neh. Jadi ditafsir maksudnya Muhammad Abduh itu malaikat itu adalah quwa at-tabi'ah, kekuatan alam. Nah, kira-kira universe. Nah, jadi misalnya kenapa kok manusia itu ya ini lagi-lagi begitu. Ketika makhluk kekuatan alam itu apa tuh kekuatan alam itu coba? Kekuatan alam itu apa kekuatan alam? Kekuatan alam itu ya hukum alam itu, hukum adat, sunatullah itu kekuatan alam. Yang dimaksud dengan kekuatan itu aslinya ya sunatullah. Sunatullah itu kan ya yang gerakkan semuanya tetap Allah. Nah, maka karena dia nggak pingin menganggap Quran itu bertentangan dengan teori barat, maka dia bilang ya pokoknya malaikat itu ya kekuatan alam yang kamu anggap sebagai kekuatan alam. Kenapa ada hujan? Kalau kita kan meyakini bahwa hujan itu ya di antara yang menurunkan hujan ya misalnya Allah lewat proses itu tadi kan lewat proses sains, tapi itu nanti lewat malaikat juga sebetulnya. Karena ada malaikat pembagi rizki yang menurunkan hujan. Terus habis itu macam-macam. Israel. Israfil itu nipu sangkakala. Malaikat ini, Mikail. Jadi malaikat apa itu malaikat? Malaikat itu ya kekuatan alam itu yang kamu anggap sebagai terjadinya proses hujan, terjadinya ini orang mati, kenapa? Itu kan kamu anggap sebagai apa? Proses alam. Nah itu yang kita sebut orang Islam sebut sebagai malaikat. Ditafsir seperti itu. Nah, itu loh. Wa intasyara fi awsati katsiratin anadak. Dan ini tersebar di banyak kalangan saat itu bahwa khata'un fil ilmi wa fil fahmi aidan. Ini kekeliruan dalam pengetahuan dan juga keliru dalam pemahaman. Wala yasajimu ma'al imani bil wahyi wan nubuwat, juga tidak cocok, tidak serasi, tidak selaras dengan keimanan kita tentang malaikat. Begitu juga tidak cocok, tidak serasi dengan wahyu dan kenabian. Wa raha ba'dhum yufassirul ayat al-Qur'aniyah. Lah iya kalau misalnya malaikat itu ditafsiri sebagai apa? Ditafsiri sebagai kekuatan alam misalnya. Nah terus yang ketemu Nabi di Gua Hira itu apa? Kekuatan alam. Bisa ngomong. Iqra.
ma'ana biqari iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bisa. Terus malaikat yang dalam hadis sahih dikatakan menyerupai seorang lelaki datang kepada Nabi, terus tanya mal Islam, al Islamu anta syahadat, sampai akhir qala sadaqta dan seterusnya. Apa itu? Kekuatan alam. Nah, itu bertentangan jelas. Jadi ulama-ulama ini menyesuaikan Quran ke Yes. dunia, bukan Iya. sebaliknya ya? Nah, iya. Harusnya kebaliknya kan? Ya, iya jelas. Jadi keliru. Lah cuman gaya-gaya semacam ini sekarang udah nggak populer dan sudah nggak laku. Nggak laku karena ternyata kita tahu bahwa ketika kita itu tadi berusaha mendekatkan Quran kepada teori sains yang masih belum jadi itu tadi, dan sains kan akan selalu berkembang. Teori Einstein sekarang di teori Einstein tentang relativitas dikoreksi oleh Niels Bohr, muncul teori fisika kuantum dan seterusnya. Jadi sains itu belum selesai. Terus tiba-tiba Quran pengen didekatkan kepada sesuatu yang belum selesai. Lo gimana? Nggak pas. Akhirnya banyak dikritik. Ya biasa, ini puber intelektual namanya. Puber. Semua orang itu pasti mengalami apa yang disebut sebagai puber intelektual. Orang kalau pertama kali tahu satu teori itu ngerasa, wah, mind blowing sekali ini ya. Langsung ngeliat, kira-kira kepercayaanku bertentangan nggak sama teori ini? Kayaknya bener nih teori ini. Dia baca Quran, terus coba ini kayaknya Quran ini cocok sama teori ini, ya pasti cocok. Lama-lama pengetahuan dia semakin meningkat, terus dia ngerasa ngapain dulu saya kayak gitu, kurang kerjaan. Teorinya juga ternyata banyak kelirunya juga kok, ngapain disama-samakan sama Quran. Udah ya begitu. Allahu Akbar. Waroha ba'dhum yufassirul ayat al-Qur'aniyah ala ay syai'in yasma'u minal muktashifat al-ilmiyah duna tathabbutin min sihhatil iktisyaf fadlan an fahmi haqiqatihi wa tabi'atihi. Ya ini. Sebagian mereka itu sudah terburu-buru apapun penemuan-penemuan ilmiah terbaru yang mereka dengar itu langsung ditafsiri sesuai dengan tafsir Quran. Kan Quran cocok kan? Kan Big Bang Quran cocok. Ini Quran cocok. Semua dicocok-cocokkan sama Quran. Ini juga nggak pas sebetulnya. Jadi sekali lagi ya, Quran itu bukan kitab sains. Ini yang barangkali Quran itu bukan kitab sains tapi tidak bertentangan dengan sains. Quran itu kitab sains. Sains. Kalau sains itu kan ilmu pengetahuan. Kalau sains itu tanda. SIGN ya. SIGN. Sains. Kitab tanda. Bukan kitab tentang sains, ilmu pengetahuan. Ini kalau kita bahas bisa panjang nih. Waduna taqayyudin bi usuli. Mereka sebelum ketika hendak menafsiri Quran, ketika melihat perkembangan sains itu mereka belum memastikan dulu apakah ini penemuan ini sudah qat'i apa belum. Udah pasti apa belum? Masih mungkin berubah nggak? Masih mungkin dikritik nggak? Bahkan kadang memahami teorinya aja belum. Nah, itu loh. Yang saya bilang terburu-buru itu tadi. Paham teorinya aja lo belum. Terus tiba-tiba udah bilang pokoknya secara zahir teorinya itu mengatakan bahwa apa misalnya semacam-macam lah, pokoknya terjadi Big Bang langsung ini alam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, ini berarti pasti ini bener, ini Quran bener. Kalau teori Big Bang ya walaupun sampai sekarang yang terkuat teori Big Bang sih, masih teori Big Bang, tapi ada teori-teori yang lain macam-macam. Nah, dan mereka duna taqayyudin bi usuli ilmi tafsir allati la yajuzul ikhlal biha. Mereka juga tidak mengikatkan tafsir mereka itu dengan kaidah-kaidah tafsir. Padahal kita nggak boleh menafsir Quran tanpa kaidah-kaidah yang benar. Hatta dhahara tafsir dhahm Quran kulluhu huwa al-jawahir fi tafsir Quran. Sampai muncul satu tafsir yang menafsiri Quran semuanya, yang kemudian dicocok-cocokkan sama temuan sains itu. Contohnya misalnya tafsir al-jawahir fi tafsir Quran punyanya Syekh Tontowi Jauhari. Ini bukan Syekhul Azhar ya. Dia memang lulusan Azhar tapi dia bukan Syekhul Azhar. Kalau Syekhul Azhar itu yang Syekh Muhammad Sayyid Tontowi. Kalau ini Syekh Tontowi Jauhari. Ya'uju bil tamati fi umuril ilmi wal jumuhil ajibi fi tafsir Al-Quran hatta najidahu yufassirul ayat allati tadhkuru ihya al-mauta fi suratil Baqarah fa yaj'aluha aslan fi ilmi tahdhiril arwah wa annahu istukhrija minha bi za'mi. Jadi tafsirnya Syekh Tontowi ini dipenuhi dengan itu tadi persoalan-persoalan ilmu pengetahuan.
dan keliaran-keliaran yang al-ajib, yang menakjubkan. Sampai kita menemukan misalnya di surat Al-Baqarah ketika ada ayat yang membahas tentang Ihya'ul Mauta, Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Ini sama dia terus ditafsiri, oh ini berarti sama, ini berarti ini berarti ini dasar dari ilmu tahdhiril arwah, mendatangkan ruh. Jadi zaman dulu di Amerika itu orang-orang Kristen banyak sedang viral orang-orang Kristen memindahkan ruhnya fulan yang sudah mati dipindah ke orang yang masih hidup. Terus diajak ngomong. Nah, gara-gara itu akhirnya dan itu pertama kali muncul di Amerika. Nah, ini mana ini? Di anna ustukhrija minna biza'mihi hatta yaqul, beliau mengatakan wal muslimun yu'minuna bi. Orang Islam itu sudah sejak awal beriman tentang penghidupan orang mati. Hatta dhahara ilmul arwah bi Amerika awalan. Sampai pertama-tama ilmu tentang roh itu pertama kali muncul di Amerika. Tuma bisa iri urubah tanian, terus baru kemudian ke Eropa. Karena sampai sekarang Amerika itu, negara-negara barat itu mereka yang pertama kali nolak adanya roh. Nggak ada roh itu. Orang kesurupan itu dianggap orang sakit jiwa aja. Jadi selucu. Wafil huruf al-muqatta'ah awal surati Ali Imran. Misalnya huruf-huruf muqatta'ah alif lam mim ta sin mim toha dan seterusnya. Yang aku tuh bahtan tawilan unwanahu al-asrar al-kimyaiyah fil huruf al-hijaiyah. Jadi huruf-huruf muqatta'ah itu ditafsiri sebagai ini ada rahasia kimiawi di dalam huruf-huruf alif lam mim toha dan seterusnya. Pokoknya semua hal dalam Quran itu pengen disamakan dengan sains. Pokoknya apapun harus cocok dengan sains, harus berbau sains kira-kira gitu. Ya Allah, padahal ya Quran itu duduk kitab sains. Atafihi bima yab'adu 'anil ilmi wa 'an fitratil aqli kadzalik. Dia mendatangkan hal-hal yang jauh sekali dari ilmu pengetahuan dan dari fitrah akal. Wala nazalun wafa bimithli takallufatihi hadhi fi asrina hadza, dan sampai sekarang kita masih bisa melihat betapa banyak orang-orang yang terlalu takalluf berlebihan dalam menafsiri ayat semacam itu. Wa nahnu nuqaddir hirsal katibin ala idhari ijazil Qur'an wan nuhud bil muslimin fi madarijir raqi lakinnahum akhtau at-tariq. Sebetulnya kita menghargai kok. Kita menghargai orang-orang penulis-penulis yang punya kemauan yang kuat, pengen membangkitkan umat Islam agar mereka lebih canggih dalam soal ilmu pengetahuan. Kita menghargai mereka. Niatnya baik. Lakinnahum akhtau at-tariq. Tapi mereka salah jalan masalahnya. Falaisa at-tariq ila dzalik bi mukhalafatil ilm fi darsihi walal Qur'an fi fusuli bahtsihi. Caranya itu bukan berarti terus kamu melewati jalan yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, atau enggak kamu bertentangan dengan Quran. Jadi kalau mau menafsiri Quran lewat hal demikian, pertama kamu harus pastikan bahwa sainsnya itu harus benar dulu. Kamu harus paham dulu hakikat sainsnya itu apa, penemuan-penemuannya itu bagaimana, dan seterusnya. Terus yang kedua, kaidah-kaidah menafsiri Quran juga jangan diselewengkan. Jadi dua-duanya harus seimbang. Wa qad dhaharat rududun wa munaqasyatun haula hadhil qadaya kulliha. Dan sudah muncul banyak bantahan-bantahan, munaqasyah, perdebatan mengenai masalah ini. Lakin lam yadhhar tafsirun kamil multazim min tafsir fi dzalikal waqt. Hanya saja meskipun ada perdebatan, tapi belum ada satu tafsir utuh yang membahas tentang metode tafsir untuk masalah halal tersebut fi dzalikal waqt, di waktu itu. Yatadammanu tafsir as-sahih fi hadhil ayat al-katsirah, yang berisi tafsir-tafsir yang benar untuk ayat-ayat ini. Maksudnya ayat-ayat ini itu ya ayat-ayat kauniyah, maksudnya ayat-ayat tentang alam semesta. Hatta idza kana rubu al-akhir, sampai datang di paruh seperempat terakhir minal qarn ar-rabi' asyar di 14 Hijriah, nasyatat ad-dirasat al-Quran nasyatan 'azimah, muncul kajian-kajian Quran dengan sangat banyak sekali, sangat besar. Wa dhaharat dirasatun tafsiriyah li ba'di suwar awil jawanib, muncul kajian-kajian tafsir untuk sebagian surat atau beberapa sisi surat. Kama dhaharat tafasir mutanawwi'ah, muncul juga tafsir yang bermacam-macam, dzatu manahij mubtakirah muta'addidah, yang memiliki metode-metode baru dan bermacam-macam juga. Fiha tajdidun fi 'ardi ma'ani kitabillah, di situ ada upaya baru untuk menunjukkan makna-makna Al-Qur'an, kitab Allah. Ya'tamid usul tafsir, yang mereka tetap berpegang pada usul tafsir, wa yu'awwilu 'alal masadir al-qadimah, dan juga tetap merujuk kepada sumber-sumber ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, wa yula'imu hajatal qari' al-mu'asir, dan cocok dengan kebutuhan-kebutuhan pembaca di zaman sekarang. Fi dhaw istiqraril haqa'iq ilmiyah, ketika mereka berhadapan dengan hakikat-hakikat ilmiah. Wang jila ilghubar an akhta'i sabiqin, dan mereka juga menghilangkan debu-debu kekeliruan orang-orang terdahulu, orang-orang ya ulama-ulama
masa lampau yang terlalu tergesa-gesa itu yang saya sebut sebagai puber intelektual. Wa in kana ba'dhum ta'aththara bi akhta'i sabiqin, hanya saja ya sebagian mereka masih lah terpengaruh sedikit-sedikit kekeliruan ulama masa lalu. Lakin al jumlah yu'tamadu 'alaiha, tapi secara global secara umum tafsir ini tafsir yang bisa dianggap muktamad. Wa ahammu anwa'it tafsir al mu'asirah. Di antara macam-macam bentuk tafsir modern yang paling penting adalah yang pertama al-awal at-tafsir al-manhaji, tafsir manhaji. Wa min asyhuri kutubi al-mutadawilah, di antara kitab-kitab yang paling masyhur mengenai tafsir manhaji adalah kitab at-tafsir al-wadih lid Dr. Asy-Syaikh Muhammad Mahmud Hijazi. Wa tariqatu hadha tafsir, metode tafsir ini annahu yattabi usul at-tafsir wa khutuwatihi 'indal ulama. Tariqahnya beliau tetap mengikuti metode-metode usul tafsir, bagaimana para ulama terdahulu menulis tafsir, lakinnahu yunazzimu hadhil khutuwat fi faqaratin munfasilah. Hanya saja beliau kemudian yunazzim, membuat sistematis begitu langkah-langkahnya, hakadha, seperti ini. Misalnya beliau menulisnya melalui dimulai dengan asbabun nuzul, munasabatul ayah, lima qablahu, lima qablaha, al-mufradat al-lughawiyah, al-i'rab wa atharu fil ma'na, al-balaghah, al-ma'na al-'am, thumma ma istanbitu minan nas minal fawaid, terus baru terakhir istimbat faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Ma mura'ati salah satil uslub, plus uslub-uslub yang beliau pakai itu mudah, wuduh dan jelas sekali. Wa mazaja fihi tafsir bil ma'ani al-ilmiyah, plus beliau mencampur atau menambah tafsir-tafsir dengan makna-makna ilmiahnya, wa taujihat al-istima'iyah, dan juga sisi-sisi sosialnya, al-istimbatat, yang sifatnya istimbat, ya istihadi. Jadi ilmu-ilmu sains plus ada hard science, social science. Kalau hard science itu ya fisika, kimia, biologi. Tapi kalau social science itu ya ilmu-ilmu sosial, ilmu masyarakat. Lakin ilmu alif katsiran ma yukhalif ma'alil jumhur, hanya saja mu'alifnya itu masih beberapa kali atau banyak berselisih dengan pendapat jumhur ulama. Duna ayyadhara mubarrirun li'amalihi dzalik, dan beliau tidak menyertakan apa pembenaran, apa pembelaan atau apa argumen kenapa kok beliau menyelisih pendapat jumhur ulama. Wala kullin fal kitab hamun wa sahlun li'amatil fuqara, ya ringkasnya kitab itu sangat penting dan mudah diterima oleh kebanyakan pembaca secara umum, mufidun yulaimu batha ruhin nuhud fil muslim, cocok untuk menghembuskan nafas ruh kebangkitan. Nafas kebangkitan bagi dalam komunitas muslim, wa iqadhu wa'yihi lil ulum wa thaqafat, dan membangunkan kesadaran umat muslim atas ilmu-ilmu pengetahuan. Atsani at-tafsir al-adabi al-ijtimai. Yang kedua tafsir adabi ijtimai. Ini jenis tafsir ya, bukan nama kitab. Jenis tafsirnya. Wa tafsirun yubrizu i'jazal Qur'an wa ya'tamidu fi 'ardi ma'anihi 'ala al-uslub al-adabi al-jadzab. Ini tafsir yang ingin menunjukkan sisi i'jaz Al-Qur'an di dalam menunjukkan makna-maknanya atas uslub-uslub menggunakan gaya sastra yang al-jadzab, yang menarik. Liyasila ilal qari bima yuridu minan ta'thir wa taujih, agar dampaknya bisa dirasakan oleh pembaca. Waqat lafata hadzal tafsir al-wahid ilaihi al-anzar, dan tafsir ini banyak diperhatikan oleh ya banyak orang. Li'annahu istata'a ayyamlika nasiyatal bayan al-adabi fi 'ardil ma'ani wa nasiyatal dzauq al-adabi fi fahmi asraril i'jazil Qur'an. Karena tafsir ini mampu menghadirkan sisi penjelasan sastrawinya dalam mengurai makna-makna ayat Al-Qur'an, dan sisi dzauknya, sisi intuisinya, sisi perasaan sastrawinya dalam memahami rahasia-rahasia i'jaz Al-Qur'an. Semua ini termasuk kajian yang paling keren lah, kajian modern yang paling keren dalam menunjukkan i'jaz Al-Qur'an lewat sisi bahasa. Karena memang i'jaz Quran itu paling kuat di sisi bahasa, dan termasuk urutan ya macam-macam lah, pokoknya berkaitan dengan sastra secara umum, baik itu penggunaan kosakatanya, susunan-susunannya, dan seterusnya. Ayo coba bayangkan, surat Al-Baqarah itu kan turunnya nggak urut kan, artinya nggak kemudian malaikat Jibril nurunkan pertama ya alif lam mim, jadi kalau kita belajar nggak gitu kan, kadang turun ayat berapa dulu, terus nanti setelah turun surat Al-Baqarah sempurna, kemudian urutan ayatnya itu tauqifi apa ijtihadi? Tauqifi, jelas tauqifi. Ulama sepakat itu. Yang ulama beda itu kan nama surat kan sebetulnya, nama surat. Urutannya itu tauqifi. Sekarang coba kamu lihat. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayatnya berapa? 200-an. 200 berapa? Hah?
286. Kayaknya. Itu. Dengan surat itu kan surat paling panjang dalam Quran kan? Surat paling panjang dalam Quran dong, masa ragu. Surat paling panjang dalam Quran. Kamu lihat kata-kata paling tengah dalam surat Al-Baqarah apa coba? Kata-kata paling tengah. Ayat paling tengah. Wasaton. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Itu kata-kata paling tengah dan tengah-tengahnya pas kata-kata wasaton. Pertengahan. Di surat paling panjang, ayat paling tengah dan kata-kata paling tengahnya wasaton. Dari mana coba itu? Padahal turunnya nggak urut, acak. Terus tiba-tiba kata-kata wasaton. Kata-kata paling tengah dalam Quran secara keseluruhan apa coba? Iya, wal yatalattaf. Disuruh lemah lembut. Jadi umat Islam itu umat pertengahan yang apa namanya? Moderat dan lemah lembut. Coba bayangkan. Dari mana itu coba? Dan apa? Benar. Ini penelitian Cocok lagi atau Enggak. Ini bukan cocok lagi. Mutakhirin. Ulama mutakhirin, tapi ini sangat kuat begitu loh. Enggak kemudian main cocok logi ngitung. Yang cocok logi itu misalnya kayak gini. Lailatul Qadar itu ada itu. Lailatul Qadar itu jumlah hurufnya berapa? 27. Syuf, jumlah hurufnya Lailatul Qadar itu 27. Terus akhirnya orang bilang, "Oh, kalau gitu malam Lailatul Qadar itu malam ke-27." Pasti malam ke-27. Ya, itu cocok logi. Itu cocok logi. Oh, iya. Kalau ini enggak cocok logi ini. Asli. Dengan perhitungan matematis. Coba bayangkan susunannya. Surat Al-Baqarah surat apa namanya? Surat apa jenenge? Ayat kursi. Ayat kursi itu satu ayat itu bisa dibagi menjadi 9 bagian. Bisa dibagi menjadi 9 bagian. 9 bagian itu membentuk apa ya? Ada munasabah antara bagian pertama dengan bagian ke-9, bagian kedua dengan bagian ke-8, bagian ketiga dengan bagian ke-7, bagian ke-4 dengan bagian ke-6. Nanti ini nggak ada munasabahnya sendiri. Dan itu kalau dilihat, kalau ini agak cocok logi, cuman masuk akal. Cocok banget gitu loh. Cocok banget. Munasabah. Ini sebetulnya walaupun saya kurang sepakat ya sama maksudnya saya nggak sepakat kalau ini dijadikan sebagai bentuk ijaz Quran paling utama, jelas saya nggak sepakat. Tapi ini bagian dari ijaz Quran, itu saya sepakat. Karena yang paling mudah diterima orang awam ya ini. Masalahnya kalau kita bahas ijaz Quran dari sisi lughawi sampai dakik-dakik, itu justru orang Islam itu kebanyakan orang Arab apa non-Arab, apa ajam? Ya jelas ajam. Orang Arab itu cuma berapa yang muslim? Ya orang Arab itu jumlahnya, memang orang Arab itu banyak yang di antara negara-negara yang lain, orang-orang Arab paling banyak Islam, tapi jumlah mereka itu berapa? Dibanding jumlah umat Islam secara umum yang berapa miliar? 2 miliar ya? Berapa jumlah mereka? Sisi-sisi ijaz yang mudah dipahami ya yang begini-begini, yang ilmiah-ilmiah itu tadi. Gitu. Tapi yang paling komprehensif itu sebenarnya ijaz dari sisi sastra ini. Thumma fil muntalik al-mu'asir alladhi unya bihi wa huwa ibrazu i'jazil Qur'an fi fanni taswir hatta istata'a ayyana al-i'tiraf bihi wal i'jaz idh sabaqa badar ithbati i'jazil Qur'an wifqa maqayis adabi fanniyin hadithin wa fannu taswir. Jadi termasuk upaya-upayanya orang-orang modern, ulama-ulama akhir belakangan, mereka ingin menunjukkan sisi i'jaz Quran dari menggunakan ayat-ayat taswir dalam Quran, ayat-ayat di mana ayat itu menunjukkan perumpamaan, penggambaran. Terus dicoba dilihat pakai metode-metode bahasa kaidah-kaidah sastra. Bagaimana di dalam kaidah sastra itu kalau kita pengen menggambarkan sesuatu dengan kata-kata, itu ada metode-metodenya yang kalau kita pakai metode itu, maka kata-kata kita itu bisa sampai ke orang yang mendengar, dan orang yang mendengar itu seolah-olah melihat betul kejadiannya. Walaupun dia nggak ada visualnya, cuman kata-kata aja, murni pakai kata-kata, tapi karena kata-katanya itu disusun pakai metode tertentu, maka terus orang yang mendengar itu bisa tervisualisasi, kira-kira begitu. Nah itu Quran diteliti pakai itu, dan ternyata memang kokoh sekali. Bagaimana Quran ketika menggambarkan sesuatu, memberi perumpamaan itu perumpamaannya luar biasa sastrawi. Tapi kalau orang yang nggak pernah baca, nggak pernah suka sastra, ya susah memahaminya. Baterai kuntek.
Konting ya. Huwa fannut taswir. Nah, di fannut taswir itu ya apa ya? Satu fan sastra yang sifatnya yaitu taswir. Taswir apa ya? Taswir ya foto, penggambaran ya, penggambaran gitu aja. Wa yuqaddima tafsiran kamilan al-Qur'an yubrizu fihi misdaq hadhihi an-nadhariyah. Nggih. Asalit yang ketiga tafsir al-ilmi, tafsir ilmiah. Huwa tafsir alladhi yajtahidu fi istikhraj mukhtalifil ulum wal ara' al-falsafiyyah fil Qur'an al-Karim. Itulah tafsir yang berusaha menunjukkan sisi-sisi ilmu-ilmu pandangan-pandangan filsafat yang berbeda-beda dari Quran, sisi-sisi falsafah Quran yang berbeda-beda. Waqad akhadha hadha an-naw' min at-tafsir ihtimaman 'aziman ladal muthaqqifin fil awanah al-akhirah, dan tafsir yang model ini banyak menjadi perhatian ulama-ulama generasi akhir. Wa dzalika lima kasyafa anhu taqaddumul ilm min i'jazil Quran, karena memang kemajuan ilmiah itu di zaman-zaman akhir, kemajuan ilmiah sudah membuktikan sisi mukjizat Quran. Wa tasdiquhu al-haqaiq al-ilmiyah, dan Quran membenarkan hakikat ilmiah. Ala hainin qada taqaddumul ilm bil butlan ala turath ad-dini ladal umam al-ukhra. Di saat yang sama, turos-turos agama lain, agama non-Islam, Kristen, Yahudi dan seterusnya itu justru bertentangan dengan hakikat ilmiah atau mempermasalahkan atau membatalkan hakikat ilmiah. Wa zada dzalikal ihtimam dha'fu malakati darisin al-adabiyyah fadlan an annal qismal a'dham minal muslimin laisu minal arab. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kenapa ini kok lebih sering diungkap, lebih sering terungkap atau lebih sering banyak disukai oleh umat muslim? Karena memang dunia Islam itu kebanyakan bukan orang Arab, karena mereka nggak paham malakah, mereka tidak memiliki malakah adabiyah, susah memahami sisi ijaz Quran dari bahasa, akhirnya pakai tafsir ilmiah semacam ini. Nah, itu yang lebih mudah dipahami. Lakin waqa'a min ba'dil katibin huluwun wa junuhun. Nah, hanya saja sebagian penulis berlebih-lebihan fi hadza tafsir mimma sabaqa, yang sudah kita bahas di awal-awal tadi, mimma sabaqa an hadarna minhu, yang telah kita wanti-wanti di awal tadi, wa wadahnahu bil amthilah, dan kita beri contoh-contohnya. Wa ataina fi bahthil qaun fil Qur'an ala tafasil wa syurut yajibu an tattabi'a fi hadza tafsir. Di mana tafsir ini sudah kita jelaskan juga bahwa tafsir ini harus tetap mengikuti metode-metode, syarat-syarat dalam menafsiri Al-Qur'an. Wa mimma yadhkuru minal mu'allafat fi hadzal bab. Nah, di antara karya-karya yang termasuk kategori tafsir ilmi ini adalah Dirasatul Kutub Al-Muqaddasah fi Dhau'il Ma'arif Al-Hadithiyah, punyanya Dr. Maurice Bucaille. Ini orang Prancis, aslinya orang Kristen, kemudian dia masuk Islam gara-gara gara-gara ayat yang itu loh, Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, terus Fir'aun tenggelam, terus habis itu Fir'aun beriman, terus dia mengucapkan kata-kata iman. Gimana tuh? Gimana? Cari. Amanah bi Rabbi Musa gitu. Gimana? Wajawazna bani Israil bahra fa'atbahum fir'aun wa junudu baghya wa adwa hatta idza adrakahul gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bi banu Israil wa ana muslim. Terus al-ana qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Terus fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Jadi itu ketika muminya Fir'aun ditemukan pertama kali, itu kan orang-orang pada, ini bener nggak muminya Fir'aun? Coba diteliti dulu. Lah kebetulan yang bisa neliti itu Prancis, yang punya alat-alatnya segala macam. Itu Prancis. Akhirnya muminya Fir'aun itu mau diteliti, dibawa ke Prancis. Ketika dibawa ke Prancis, karena negara Prancis itu punya undang-undang bahwa nggak boleh orang masuk situ, siapapun masuk Prancis itu harus berpaspor. Maka muminya Fir'aun dikasih paspor waktu itu. Ada paspornya, kamu bisa cek di Google. Dikasih paspor sampai ke mana? Sampai ke Prancis. Yang neliti diantaranya Maurice Bucaille. Dia teliti ternyata betul. Dia bilang, ini jasad ini ya mesti apa? Mesti ya sudah kira-kira umurnya ya sekitar umur-umur saat itu. Umur-umurnya Nabi Musa itu.
Maurice Bucaille. Nah, terus dia bilang gini. Di agama di kitab-kitab Nasrani itu cuman ada cerita bahwa dulu ada nabi namanya Nabi Musa, kemudian lawan Fir'aun, habis itu Fir'aunnya tenggelam. Udah gitu aja. Fir'aun dimusnahkan sama Allah, selesai. Tapi di Quran ada informasi tambahan. Apa informasi tambahannya? Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari itu juga di mana kamu tenggelam, Allah selamatkan tubuhmu. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi tanda-tanda bagi orang-orang selepasmu nanti. Lihat coba, kalau misalnya Quran itu dianggap nyontek apa? Nyontek Injil atau kitab-kitab Yahudi, dari mana ini ada informasi tambahan? Kan selama ini kan Quran dibilang nyontek kan? Seperti yang sudah berkali-kali saya ulang-ulang, itu Quran itu nyontek, begini, nggak mungkin Nabi Muhammad itu bisa dapat informasi pasti dari kitab itu. Oke, kalau memang plek ketiplek misalnya, kalau tulisannya plek ketiplek, oke, bisa kita katakan nyontek. Masalahnya pertama isinya nggak plek ketiplek, Quran lebih indah, cara penyampaiannya, cara menceritakannya lebih indah, dan ada informasi-informasi tambahan yang penting yang ternyata baru terkuak saat ini. Mustahil itu nyontek, ya mesti wahyu. Terus akhirnya Maurice Bucaille masuk Islam. Terus punya, Tapi muminya kok ada banyak, Bang? siapa bilang mumi ada banyak? Kan banyak tuh muminya. Oh, mumi Fir'aun, raja-raja Fir'aun. Iya. Terus yang spesifik yang Fir'aun yang pas Nabi Musa yang mana gitu maksudnya? Enggak. Kan kalau yang Fir'aunnya Nabi Musa kan tenggelam, belum diabadikan. Ya. Tapi kan yang sekarang yang terabadikan ada banyak, Bang. Coba kamu tanya Maurice Bucaille. Nggak tahu, saya belum ngikuti itu apa namanya kajiannya. Allah alam. Wa ayatullahi fil afaq. Dan banyak sekali tanda-tanda Allah di seluruh penghujung alam semesta. Lil Ustad. Oh ini sama kitab ya, Ayatullah fil afaq lil Ustad Syekh Muhammad Wafa Amiri. Ar-Rabi yang keempat at-tafsir al-am, tafsir umum. Wa tafsirun ya'ridu maqasidal ayat wa ma'aniha duna dukhulin fi tafasil mufradat wal juz'iyatil makna. Ini adalah tafsir yang bahas makna Quran secara umum, makna ayatnya secara umum. Kayak misalnya at-taisir, tahu kan? Tafsir at-taisir itu makna umum. Enggak sampai masuk ke perincian mufradatnya, juz'iyatnya, enggak sampai irop-iropnya, terus istinbat hukum fikihnya, enggak sampai situ. Makna umum aja. Wa qad ihtalla hadha tafsir makanah kabirah fil awsat al-ammah. Nah, tafsir ini punya peran yang sangat besar, punya tempat posisi yang sangat besar di kalangan umum, orang-orang awam. Wasba umdatun fil khutab wal maqalat. Nah, sehingga tafsir ini menjadi umdah, menjadi pegangan rujukan para khotib-khotib. Ya iya, karena khotib-khotib kan nggak masuk ke perincian-perincian. Nah, kalau mau masuk ke perincian ya muhadharah jadinya nanti, bukan khutbah. Wal maqalat ditulis di makalah-makalah, wal hadits wal buhus, cerita-cerita, kajian-kajian al-islamiyah al-thaqafiyah. Lakin kathuratu man laisa min ahli tafsiri fi, hanya saja tafsir semacam ini banyak disusupi oleh orang-orang yang dia bukan ahli tafsir. Wa kathurul khata' fi, dan banyak kelirunya juga. Hatta rubbama adkhala katsiruna fi tafsiril ayah asya' la 'alaqata bil ayah. Banyak orang-orang itu yang memasukkan makna-makna tafsir yang padahal itu enggak ada kaitannya sama ayat tersebut. Fadlan amma huwa asyad min dzalik. Apalagi kalau itu dijadikan sebagai makna utama dari ayat tersebut, enggak cocok. Walladzi yajibu ayyatanabbaha lahu kullu bahithin aw muhadirin aw khatibin aw da'iyatin ay ya'lama annahu mutalabun bi mura'ati usuli tafsir wa qaidihi. Pertama jelas ya, kita harus orang yang mau menafsiri Quran ya dia dituntut untuk mengikuti usul-usul tafsir, kaidah-kaidahnya. Liyakuna ma ya'ridu 'alan nasi min at-tafsir al-'am hasilah dirasah mabniyah 'alal manhaj as-salim. Supaya apa yang ia sampaikan kepada masyarakat itu merupakan hasil kajian dari metode yang benar. Nah, fayahuzu ajrul muballighina li kitabillah ulumi. Sehingga dia mendapatkan pahala orang yang menyampaikan kitab Allah dan ilmu-ilmu Allah. Wa yanju minal wa'id asyadid, dan supaya dia selamat dari ancaman yang keras alladzi arafnahu fi man takallama fil Quran bi ra'yihi. Wala'alla hammu ma sunnifa katafsiri fi hadzal naw' tafsirul Quran al-Karim li fadilati ustadina Syekh Mahmud Shaltut. Nah, punya Syekh Mahmud Shaltut ini bagus juga. Rahimahullah Syekhul Azhar al-Asbaq wa syamila fihi al-ajza' al-ashr al-ula faqat. Tapi itu hanya beliau tulis di 10 juz pertama saja. Belum selesai maksudnya. Al-Khamis yang kelima at-tafsir, ya diantaranya misalnya tafsirnya punyanya siapa namanya?
Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, saya punya tuh. Quran mushaf yang saya pakai itu tafsirnya Syekh Wahbah Zuhaili itu ya tafsir umum. Atau enggak punyanya Syekh siapa? Sing duwe Ayatul Ahkam sapa? Ngarang Ayatul Ahkam sing dikiring qiraah ya. Ngarang Mawaris. Siapa? Orang-orang Mekah. Orang Arab. Saya lupa namanya. Ya Allah. Baru wafat beberapa tahun yang lalu. 2 tahun atau 3 tahun. Al-Khamis yang kelima tafsir al-maudhu'i, tafsir yang tematis. Jadi nggak menafsiri seluruh ayat ya, cuman beberapa tema-tema aja. Bahwa tafsirun yadrisu al-qadaya bihasabi dalalatil ayat al-Qur'aniyah fil Qur'an kullihi au bihasabi maqsadi suratin minhu. Oh, ya menafsiri semua Al-Qur'an tapi tafsirnya itu tafsir maudhu'i. Secara apa namanya? Ya tematik. Waqat unyan mu'asirun bi tafsir al-maudhu'i, ulama-ulama mu'asir banyak mereka memperhatikan tafsir ini limula amatihi hajatal asri karena memang cocok dengan kebutuhan zaman sekarang wa dirasatil qadaya al haditsiyah dan kajian-kajian modern. Wa minal kutub al-hamma al-mufida fi kitab fihi di antara kitab yang penting ada kitab Hadyul Quran ilal hujjah al wal burhan wa Hadyul Quran ila ma'rifatil awalim wa tafakkur fil aqwan. Kilahuma li fadilati ustadzina Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin. Dua-duanya punyanya Syekh Abdullah Sirajuddin. Kitab Nubuwwati Muhammad SAW fil Quran li Dr. Hasan. Jadi ya berarti kan Kitab Nubuwwati Muhammad hanya membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad. Itu aja. Satu tema itu aja. Li Dr. Hasan Diyauddin Aitar. Wa hakadha ja'at juhudul mu'asirin bi asalib mubtakirah fit tafsir. Beginilah upaya-upaya ulama mu'asir, ulama-ulama kontemporer. Mereka menggunakan uslub-uslub baru dalam tafsir itulah bihajat al-asri yang sesuai dengan hajat atau kebutuhan orang zaman sekarang wa tubrizu i'jazal Quran fi uslubi wa madmuni wa fi hidayatihi dan juga mampu menampakkan sisi-sisi ijaz Quran dengan uslubnya khususan tilkal lati tazamat manhaj tafsir alladzi qarrarahu al-ulama apalagi mereka-mereka ulama-ulama yang menulis kitab tafsir masih berpegang pada metode tafsir yang telah dijelaskan oleh para ulama. Al-Faslu Tsani Asyar, pembahasan yang ke-12 Tarjamatul Quran Al-Karim wa hukmuha. Terjemah Quran dan hukumnya. Ini pembahasan penting juga nih. Allahu Akbar. Hadza mawdu'un haqqun. Ini pembahasan yang sangat mendesak. Wal hajah li bahthi daruriyah. Kebutuhannya sangat penting. Faqad intafa'a bi fahmi ma'anil Quran aqwamun fa'amanu. Banyak orang itu yang membaca terjemah Quran. Terjemah Quran itu maksudnya Quran diterjemah ke bahasa lain selain bahasa Arab. Banyak orang itu yang baca terjemah Quran akhirnya mereka beriman. Wasdada akharun imanan dan bertambah ada lagi yang baca terjemah udah beriman baca terjemah Quran tambah imannya. Wa dhalla qaumun tapi ada juga orang itu yang gara-gara baca terjemah justru malah tersesat. Wa dhalla qaumun bisu'i ma fussira lahum al-Quran. Mereka cuma baca terjemah terus menafsirkan Quran akhirnya tersesat bi ghairi lughatihi. Wa saddahum dzalika at-tahrif lima'ani 'anil iman dan justru menghalangi tahrif terjemah Quran itu justru menghalangi mereka dari iman. Wa nara li zaman alaina li bahthil mawdu' bahtan ilmiyan manhajiyan an nuqassima tarjamah ila qismain. Maka barangkali kita penting untuk membahas secara ilmiah kajian ini kita bagi menjadi dua macam. Terjemah itu ada dua. Yang pertama terjemah al-harfiyah, yang kedua terjemah tafsiriyah. Terjemah letterlek atau apa namanya? Harfi atau apa? Apa istilahnya? Tekstual. Nah, terjemah tekstual. Dan satu lagi terjemah yang non tekstual, terjemah tafsiri. Al-qismul awal at-tarjamah al-harfiyah. At-tarjamah al-harfiyah dan sampai sekarang kan banyak terjemah tafsiriyah, terjemah harfiyah. Ya kan? Di itu aja loh di aplikasi apa? Di aplikasi yang anu itu loh, di aplikasi apa? Yang warna biru. Aplikasi Kamus Quran Indonesia. Itu kan di akhir kan ada terjemah Qurannya kan. Terjemahnya itu kan terjemah ini, terjemah apa? Terjemah harfiah itu. Yang di Quran terjemah itu Cek mana dulu. Kalau Kementerian Agama itu sudah ada tafsirnya. Dalam kurungnya itu tafsir. Digabung jadi dua biasanya. Ada tafsir perkata kan. Sama di pinggir hamis-hamisnya itu tafsir makna. Tafsir bil makna. Iya makanya. Terus nanti ada catatan kakinya segala macam. Gitu. Kalau mujtahid fikih itu kan ada disiplin ilmunya kan? Ya. Dan terus kalau benar dua kebaikan satu kebaikan. Ha. Kalau di tafsir tuh Enggak.
Terus orang-orang boleh Gini. Kalau ijtihadnya itu ijtihad fikih. Segini. Ada halal itu yang sifatnya ijtihadi dan ada halal yang sifatnya non ijtihadi, doruri. Kalau memang sifatnya ijtihadi, maka sama. Orang ini dapat kalau keliru dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Mau itu nafsiri Quran, mau itu nafsiri hadis segala macam. Secara umum ini. Karena maksudnya ijtihadi. Dengan catatan, dan yang paling penting dengan catatan orang yang menafsiri ini atau orang yang berijtihad ini, baik ijtihadnya fikih, ijtihad ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir dan seterusnya, orang ini sudah punya seperangkat keilmuan yang sejak awal disyaratkan atau menjadi prasyarat orang sebelum menafsiri Quran. Prasyarat orang sebelum berijtihad harus punya ilmu ini. Kalau dia sudah punya ilmu ini, berarti dia sudah dikatakan cocok atau layak menafsiri Quran, layak berijtihad secara fikih. Nah, ketika dia masuk ke ranah tafsir dan dia menafsiri atau dia berijtihad, kok ternyata keliru, dapat 1 pahala. Berlaku di semua hal. kalau di fikih Enggak, tafsir juga. menafsiri yang fikih ya. Enggak, semua. Semua. Ya. Semua. Walaupun Sekali lagi. sejarah-sejarah itu, Nah, atau yang ilmiah. semua. Ya, termasuk. Kecuali kalau yang saya bilang itu tadi. Misalnya ayatnya qot'i. Nggak mungkin ditafsiri. Dan dia tahu bahwa ayat itu nggak mungkin ditafsiri lain dengan makna lain, ditakwil nggak mungkin takwil. Dia maksa nakwil, itu baru dosa dia. Walaupun dia sudah punya seperangkat ilmunya. Ya yang kira-kira al-ma'luminatin bid-darurah lah. Nabi Muhammad lahir di Mekah, ditakwil unda. Ini kayaknya Mekahnya itu agak-agak mepet Mesopotamia. Lah jelas itu. Walaupun dia pinternya kayak apa, kalau dia nafsinya kayak gitu, jelas dosa. Kalau dihubungkan sama sains gitu, Nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi tetap ada disiplin ilmu. Ada disiplinnya. Asal dia itu tadi udah betul-betul tahu hakikat sains itu kayak apa, penemuan-penemuan yang mau ia cocokkan dengan Quran itu kayak apa, dia harus tahu. Terus dia juga menguasai kaidah-kaidah tafsir. Kalau menurut setelah dia ijtihad kok ternyata kayaknya emang cocok sih. Dia nerangkan itu, mencocokkan Quran dengan teman-teman sains. Nggak ada soal. Kalau emang dia benar ya dapat 2 pahala, kalau keliru ya dapat 1 pahala. Itu sama kayak ini loh, ayat-ayat tentang bagaimana perkembangan janin di dalam. Itu kan mau nggak mau itu kan ayat sains itu. Kita mau ngomong apa? Ada nggak hukum fikih yang muncul dari situ? Nggak ada. Wallahu khalaqakum min tinin wallahu khalaqakum. Enggak, ada lagi. Yang la ta'lamu, enggak, beda lagi. Pokoknya yang di surat An-Nur itu ada. Terus macam-macam lah. Dimulai dari air mani, kemudian alaqah, mudghah, segala macam. Apa hukum fikih yang muncul dari situ? Itu mau nggak mau ditafsiri sebagai ayat kauniyah. Dan emang sesuai kok sama penemuan modern. Oke. Dan banyak orang masuk Islam gara-gara ayat itu. Karena itu mustahil diketahui oleh orang-orang zaman dulu kan. Sedetil itu, bayangkan coba. Luar biasa. Oke. Yang pertama al-qismul awal tarjamah harfiah. Tarjamah harfiah ya ayu tarjimah nazmul Quran, nazmal Quran bi lughatin ukhra tarjamatan tuhakihi hadwan bihadwin bihaitsu tahullu mufradatu tarjamah mahalla mufradatihi wa uslubuha mahalla uslubihi. Ya ringkasnya terjemahnya per mufradat per kalimat-kalimat, jumlah-jumlah itu diartikan apa adanya seperti itu. Wahadi terjemah mustahilah fi hakir, ini terjemah mustahil, nggak mungkin ini. Terjemah semacam ini nggak boleh disematkan ke Quran. Kenapa? Wadzalika lisababain asasiyin. Ada dua yang menyebabkan kenapa terjemah semacam ini mesti banyak kelirunya. Awaluha yang pertama kaunuhu mu'jizatan lil bashar. Quran itu kan mukjizat untuk manusia. Like diruna alal ityan bisuratin mithli. Nggak mungkin orang itu mendatangkan Quran yang serupa. Walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, meskipun satu sama lain saling berkompetisi, lomba-lomba atau saling membantu sama lain membuat Quran tandingan. Artinya, kalau kamu terjemah Quran letterlek, kan seolah-olah kamu membuat tandingan. Oh iya. Yang namanya terjemah itu sudah pasti sesuatu yang lain. Terjemah itu bukan sesuatu yang diterjemah. Jadi paham nggak maksudnya? Kalau kamu sudah menerjemah sesuatu, itu sudah kamu menghasilkan sesuatu yang lain, karya yang lain itu.
Main terjemah itu susah sekali. Saya dulu pernah punya tim terjemah kitab. Susahnya minta ampun. Jadi orang kalau mau terjemah itu minimalnya harus menguasai 3 hal sekaligus. Yang pertama, menguasai bahasa buku yang hendak ia terjemah. Yang kedua, menguasai tema buku yang ia terjemah itu. Jadi orang bisa bahasa Arab itu satu hal, tapi kemudian orang bisa membaca semua buku-buku bahasa Arab dengan berbagai macam tema? Belum tentu. Orang lancar bahasa Arab, terus kamu suruh baca fikih, baca fikih lancar. Ayo coba suruh baca kitab hadis, ulumul hadis. Beda istilah-istilah yang ada di situ. Jadi harus menguasai tema pembahasan, objek ilmu yang mau dibahas. Yang ketiga, menguasai bahasa yang ia mau menerjemahkan pakai bahasa itu. Sastranya. Karena nanti kalau dia ketemu majas-majasnya, dia harus cocokkan dengan majas-majas yang ada di bahasanya itu, dan seterusnya. Susahnya minta ampun. Berapa tahun main Oh, saya terjemah Nuzah setahun. Itu pun setelah saya baca-baca, ternyata banyak nggak pasnya, banyak keliru juga. Tapi udah lumayan lah. Udah lumayan. Oke. Atsani yang kedua, alasannya innahu hidayatun untuk khodu minhu al-ahkam. Karena yang namanya Quran itu merupakan hidayah yang dari situ diambil hukum-hukum. Wa tustambatul fawaid wa taujihat, dan dari Al-Qur'an digali faedah-faedah dan taujihat-taujihat, arahan-arahan. Wa hadzal istinbat la yu'khadhu faqat minal ma'ani al-asliyah. Lah, kita tahu yang namanya istinbat itu penggalian hukum tidak mungkin hanya bisa diambil dari mana-mana aslinya, makna dasarnya, makna lughawinya, makna harfiahnya, allati yazulu fahmuha wa ta'bir anha bil lughatil ukhra, yang mana memang mudah untuk disampaikan dengan bahasa-bahasa yang lain. Bal inna katsiran minal istinbatat innama yustafadu minal ma'ani ats-tsanawiyah. Banyak sekali istinbat-istinbat itu diambil dari makna-makna kedua, pemaknaan kedua, bukan makna pertama. Mithlu isyaratin nas, misalnya diambil dari isyarah nas. Nas ini memang secara lughawi maknanya begini, tapi dia mengisyarahi pada apa? Mana lughawinya ya yang namanya di Quran itu ya fala taqul lahum ufin, yang dilarang itu cuman ngomong uf. Secara lughawi begitu, tapi apa terus kemudian yang dilarang cuman uf. Jancuk dilarang enggak? Dan seterusnya. Dalalatun nas ila akhiri ma hunalik. Larangan mengucapkan uf itu isyarah kepada larangan idza. Larangan menyakiti orang tua. Min ghairil mungkin ayyuhafadha fi tarjamah alal ma'ani at-tsanawiyah hadhi. Enggak mungkin kita menjaga atau mendapatkan makna-makna tsanawi bermodalkan terjemah harfi. Li'annaha lazimatun lil Qur'an la tantaqil ila lughat ukhra. Karena yang namanya makna-makna tsanawi ini hanya bisa dipahami oleh lughatnya Quran itu sendiri, yaitu lughat bahasa Arab, nggak bisa dipindah ke bahasa yang lain. Jadi terjemah yang sudah beredar ini maksudnya terjemah tafsiri. Rata-rata tafsiri. Al-qismu tsani yang kedua at-tarjamah at-tafsiriyah. At-tarjamah at-tafsiriyah awil ma'nawiyah, terjemah maknawi. Hiya syarhul kalam bi lughatin ukhra. Ya ini sebenarnya mirip-mirip tafsir sudah. Ya memang tafsir tapi ditulis pakai bahasa selain Arab. Terjemah tafsiriyah adalah mensyarahi kalam Al-Qur'an dengan bahasa lain. Ala qadri taqatil insan, sesuai dengan kemampuan manusia. Faya fil waqi' tafsir ni ma'anil Qur'an fi ma'anil Qur'an. Ya memang kenyataannya itu sudah masuk ke ranah tafsir. Lakinnahu maktubun bi lughatin ghairi lughatil Qur'an, tapi hanya saja ditulis pakai selain bahasa Arab. Bi anna famal ma'nal murad minan nas qadra taqatina. yakni kita memahami dulu apa makna yang dikehendaki oleh nas itu sesuai kemampuan kita. Tsumma nu'abbiru anhu bil lughal mutarjam ilaiha, kemudian kita takbirkan, kita ungkapkan menggunakan bahasa yang kita gunakan untuk menerjemahnya. Ala wifqil ghardil ladzi siqalahu, sesuai dengan siyak kalamnya Al-Qur'an itu. Wa hadhi wala syakka mungkinah. Nah, kalau ini jelas mungkin. La yumari fi ahadun, tidak diragukan seorang pun. Yumkin an natabayyana al-farq baina tarjamah al-harfiyah wa tarjamah al-ma'nawiyah at-tafsiriyah bit tatbiq al-ilmi. Coba kita supaya kita bisa tahu perbedaan antara terjemah harfiah dengan terjemah tafsiriyah. Coba kita praktekkan. Misal hadhil ayah, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqmuda maluman mahsura. Ini kalau terjemah perkatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik, jangan kamu jadikan tanganmu itu terkunci di atas lehermu. Berarti begini.
Melakukan seperti ini berarti dilarang sama Al-Quran. Habis itu wala tabsut aqulal basti, jangan juga seperti ini. Berbuat seperti ini dilarang juga sama Quran. Fatak muda maluma mahsura. Law arada al-mutarjim ayyutarjim hadhil ayah al-karimah tarjamatan harfiah, kalau orang itu mau menerjemah harfiah ayat ini, laqala bi lughatin ukhra, maka dengan lughah yang lain dia mengatakan la turabbit yadaka ila unuqik, jangan kamu ikat tanganmu itu di lehermu, wala tamut duha ghayatal maddi, dan jangan kamu bentangkan sebentang-bentangnya. Itu larangan. Wa hadza ta'birun ba'idun al-maqsud al-haqiqi, ayat ini takbir yang jauh dari maksud hakiki dari ayat tersebut. Yuthirus tingkarul qari' ghairil arabi, mesti orang yang bukan orang non Arab dia mengingkari makna ini apa-apaan, masa kayak gini aja dilarang sama Islam. Ngapain Tuhan melarang berbuat seperti ini? Lian muthin lil istighrab, karena itu membuat orang itu ngerasa kok aneh ya. Wala yafamu minhul ma'na alladhi qasadal Qur'an wa ma fihi minat tashbih al-baligh. Karena dia nggak memahami makna yang dikehendaki Quran, karena Quran itu di ayat itu pengen membuat tashbih al-baligh, membuat tashbih, penyerupaan, pengumpamaan. Amma idza arada tarjamataha tarjamatan tafsiriyah fa innahu yubayyin nahyal Quran an dittain. Nah, kalau kamu mau menerjemah secara tafsiriyah, maka sebenarnya Quran itu melarang kita dari dua kelompok ekstrim. Yang pertama at-taqtir, orang yang terlalu pelit, wa tabdzir, dan orang yang terlalu mubadzir. Kamu itu jangan terlalu pelit kalau ngasih ke orang, tapi juga jangan mubadzir, jangan terlalu sembrono menghabiskan duit ngasih ke orang. Waqad taradhahumal Qur'an musawwaraini suratan syani'atan yunaffiru minhal insan. Di situ Quran menggambarkan itu tadi orang-orang yang pelit dan orang-orang yang mubadzir dengan gambaran yang buruk dipandang, enggak enak dipandang, buat orang mandangnya itu aneh. Fa innal kalam alladzi fusira bil ma'na al-ayah bil lughah al-ukhra yakunu mafhuman lil qari' al-ajami. Nah, dengan begitu, dengan kita mengartikan Quran dengan terjemah tafsir semacam ini orang ajam bisa paham. Maqbulan indahum athran fi, mereka akan menerima, bahkan akan berdampak pada mereka. Wasyattana ma bainal amalain, jauh sekali dua amal tadi. Amal yang pertama tafsir harfi, yang kedua tafsiri. Wa ma ab'ada bainahuma, dan betapa jauh antara keduanya. Wa hadhi syahadatun mungsifatun. Wa hadhi syahadatun mungsifatun min rajulin mutamakin minal lughal arabiyyah lughati wa lughatihi al-faransiyah. Ini ada kesaksian yang objektif, yang adil dari orang yang sangat mahir bahasa Arabnya dan mahir bahasanya sendiri itu bahasa Perancis. Jadi ada seorang mustasyrik, ada seorang orientalis yang ahli bahasa Arab dan ya ahli bahasa Perancis. Wal mustasyrik al-faransi, orang orientalis Perancis, ad-doktor Mardres, Dr. Madres. Faqad kallafathu Wizarata al-Kharijiyah wal Ma'arif. Dia telah diberi tugas oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan al-Faransiyatan, dua kementerian dari Prancis itu, bitarjamati, untuk menerjemah 62 surat minaswar at-tiwal. Untuk menerjemah Quran 62 surat yang panjang. Fahawalahu juhdahu, dia berupaya sekuat tenaga, dan setelah dia selesai menerjemah dia mengatakan, wa qala fi muqaddimati tarjamati hadhihi. Dia mengatakan di muqaddimah terjemahnya itu, amma uslubul Quran fahuwa uslubul khaliq jalla wa ala. Uslub Quran itu setelah saya teliti ternyata itu uslub pencipta itu. Enggak mungkin itu manusia bisa pakai uslub semacam itu. Fa innal uslub alladhi yantawi ala kunhil kain alladhi sudira anhu hadzal uslub la yakunu illa ilahiyan. Ini uslub ini, di mana uslub ini menyiratkan bahwa zat yang membuat uslub ini, zat yang hidup, yang ada, al-kunhul kain, zat yang ada, yang hidup, yang membuat uslub ini adalah Tuhan. La yakunu illa ilahiyan, pasti Tuhan. Kenapa? Lidzalika kana minal juhdi dha'i ghairul muthmir ayyuhawil al-insan ada ta'thiri hadzal nazar al-badi' alladzi lam yasma' mithlu bi lughatin ukhra. Jadi kata dia, merupakan bentuk kesia-siaan, minal juhdi dha'i, kesia-siaan, ghairul muthmir, yang tidak berbuah, enggak ada hasilnya. Ayyuhawil al-insan ada ta'thiri hadzal nazar. Kalau ada orang yang ingin membuat efek yang sama, membuat hal yang sama dengan kalam nazar, kalam prosa semacam ini yang begitu al-badi, yang luar biasa, lam yasma' mithluhu bi lughatin ukhra, yang kita belum pernah mendengar prosa-prosa semacam ini di bahasa-bahasa selain bahasa Al-Qur'an. Wa qasatal faransiyah al-qasiyah ad-dayiqah. Apalagi bahasa Perancis yang al-qasiyah, yang keras, datar, ad-dayiqah, yang sempit, kosakatanya dikit,
allati la tattasi'u litta'bir 'ani syu'ur, di mana bahasa kosakata Prancis itu sangat miskin sehingga nggak bisa mengungkapkan perasaan. Kosakata untuk mengungkapkan perasaan itu kan harus kosakatanya kaya, harus macam-macam. Lah kalau orang itu kok apalagi Indonesia lah tambah. Bahwa Prancis itu termasuk ini loh, termasuk termasuk bahasa ini dianggap sebagai bahasa sastrawi. Kalau bahasa Inggris itu bahasa ilmiah, bahasa yang cocok untuk untuk rumus-rumus menuliskan rumus-rumus kimia, fisika dan seterusnya. Karena bahasanya itu letterlek kira-kira begitu. Kalau bahasa Prancis itu dianggap bahasa yang cocoknya itu bukan untuk rumus-rumus kaku-kaku begitu, tapi untuk sastra. Itu pun orang ahli sastra Prancis mengatakan enggak. Prancis itu bahasanya masih keras, kaku, sempit. Jadi lebih keren bahasa Quran ketika mengungkapkan perasaan. Memang bahasa paling sastrawi itu Quran, bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu sebenarnya cocok untuk digunakan untuk mentakbirkan takbir ilmiah cocok, digunakan untuk sastra juga cocok. Luar biasa. Susah belajar Quran, susah, Riz. Susah. Imam Syafi'i itu belajar Quran berapa tahun? 10 tahun. Imam Syafi'i, orang Arab asli. Baca Quran 10 tahun. Terus ente cuman bermodal di mana? Enggak itu loh, sebelum ke Azhar itu di mana? Markas Lugho. Cuman di Markas Lugho. Berapa tahun itu? Setahun ya? 7 bulan oleh. 7 level. Habis itu sudah mumtaz. Walalalalah. Dianggap mumtaz, naudzubillah tenan. Imam Syafi'i 10 tahun. Awakmu pitung sasi mumtaz. Oh, ya Allah. Zid ala dzalika anna al-lughah al-faransiyyah mithluha jami'ul lughat al-asriyah laisat lughah diniyah. Masyaallah, kata orientalis ini, dia bilang, apalagi lughah bahasa-bahasa Prancis dan bahasa-bahasa modern yang ada di negara-negara yang lain selain Prancis itu tidak pernah dijadikan sebagai bahasa agama. Nggak ada bahasa kitab suci bahasa Indonesia, Jawa ya enak. Bahasa kitab suci bahasa Prancis nggak ada. Ibrani itu termasuk bahasa Arab? Bukan, tapi mirip-mirip Arab. Tapi sekarang udah punah bahasa Ibrani. Tapi bahasa modern maksudnya ini. Kan itu bahasa Ibrani kan bahasa tua sekali. Bahasa modern bahasa Inggris itu bahasa modern. Artinya bahasa modern itu maksudnya bahasa yang baru dibakukan itu ya di era-era berapa ratus tahun yang lalu, Bahasa Israel sekarang itu kan Ibrani juga? Nggak tahu saya. Bahasa Yunani? Enggak, bukan Ibrani. Bukan. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani kuno ya, kenapa? Itu bahasanya masih ada? Enggak ada yang sekarang pakai bahasa Yunani kuno. Oh ini. Terus nggak usah jauh-jauh wis. Bahasa Inggris. Kamu lihat suratnya Raja William siapa gitu yang 200 tahun yang lalu itu. Kamu baca suratnya, paham nggak? Bahasa Inggrisnya beda dengan bahasa Inggris sekarang. Wis nggak usah jauh-jauh, bahasa Jawa wis. Ayo, kamu buka itu karya sastranya Ronggo Warsito yang pakai bahasa Jawa. Nggak paham ente. Padahal bahasa pertama ente bukan orang Jawa ya. Kalau orang Jawa pun belum tentu paham, serius. Belum tentu paham. Wis bahasa Indonesia yang sebelum kemerdekaan, bahasa Indonesia pra kemerdekaan. Ayo coba kamu baca tuh tulisan-tulisannya si siapa namanya? Khairil Anwar. Terus dan sebelum-sebelumnya. Susah. Di bahasa itu terus berkembang. Bahasa Arab enggak. Bahasa Arab enggak berkembang. Tapi amiyah itu jangan dibilang bahasa Arab ya, enggak. Bukan bahasa kita, yang kita bahas itu bahasa resminya. Bahasa resminya. Enggak berkembang gitu-gitu aja. Iya. Makanya keutamaan orang bisa bahasa Arab itu ya itu. Bahasa Arab itu bahasa yang dari zaman dulu sampai bahasa Quran itu berapa tahun coba? 1400-an tahun kan kira-kira. Itu orang zaman sekarang masih bisa paham. Ronggo Warsito loh. Kok 1400 tahun? Dia loh baru berapa ratus tahun yang lalu, paling 100-an tahun yang lalu di Indonesia. Itu sudah nggak bisa kita baca. Syuf. Bahasa-bahasa selain bahasa Arab yang sudah ratusan tahun yang lalu, 100 tahun, 200 tahun itu sudah nggak bisa kita baca kecuali pakai ilmu-ilmu khusus. Susah bacanya. Bahasa Arab 1400 tahun yang lalu jutaan orang masih bisa baca dan masih bisa paham. Terus kamu masih mengingkari mukjizat Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa mastu'milat qattu litta'bir 'ala al-uluhiyah, dan bahasa-bahasa selain Arab itu bahasa yang tidak pernah digunakan untuk mengungkapkan ketuhanan.
Ya bukan bahasa agama, ringkasnya begitu. Hukmu tarjamah tafsirillah, hukumnya tarjamah tafsiriyah itu apa? Inna tafsirul Qur'an al-Karim ilmun jalil. Jelas ya, tafsir Quran itu ilmu yang luar biasa agung. Wa huwa minal ulum allati faradallahu 'alal ummah ta'allumuha wa ta'limuha. Ta'allumaha wa ta'limaha. Itu ilmu yang Allah mewajibkan setiap umat Islam untuk mempelajari dan mengajarinya. Wa tarjamah tafsiriyah ya tafsirul Qur'an al-Karim bi lughatin ukhra. Dan yang namanya terjemah tafsiriyah itu ya sebenarnya tafsir Quran menggunakan bahasa selain Quran, selain bahasa Arab. Fakanat hadhi tarjamah fardhon, maka terjemah semacam ini fardu hukumnya. Wajib nulis terjemah tafsiriyah itu fardu hukumnya. Mimma faradallahu ta'ala 'alal ummah. Termasuk kefarduan yang diwajibkan oleh Allah atas umat Islam. Baliyal an aktar fardiyah. Sekarang lebih fardu lagi zaman sekarang. Lima yatarattabu 'alaiha minal wajibat al-muhattamah. Karena berkonsekuensi pada melaksanakan kewajiban-kewajiban. Mithlu tablighi ma'anil Quran ala wajhin sahih, misalnya. Di antara kefarduannya adalah kita wajib menyampaikan makna Quran itu dengan cara yang benar. Mubalik wajib kalau ceramah itu pakai makna Quran yang benar, makanya dia butuh terjemah tafsiriyah. Ilal muslimin ghairil Arab, kepada orang-orang muslim yang non Arab. Wa kadzalika ila ghairil muslimin aidan. Pun kepada non muslim, kepada orang muslim yang non Arab atau kepada orang yang non muslim yang selain orang Arab. Supaya ketika mereka baca Quran itu kalau mau nyoba-nyoba baca Quran nggak salah paham, nggak malah nanti malah mengingkari Quran. Ki opo to Quran kok isine gak jelas. Maka harus pakai apa? Terjemah tafsiriyah. Wa mithlu muhafadzah al-aqidah al-islamiyah min at-tahrif al-khati' aw al-mu'tamad alladhi kathura alladhi kathura fi ma yusamma tarjamatul Quran. Dan juga agar menjaga akidah Islam dari tahrif-tahrif, penyelewengan, kekeliruan yang dijadikan landasan yang sekarang banyak beredar dengan nama tarjamatul Quran. Mimma yushawwishu aqidah wa aqidah qari'iha al-muslim. Di mana terjemah-terjemah Quran itu banyak membuat kekeliruan, membuat kesalahan akidah pembacanya. Allah di atas arsy, walah. Wa yasuddu ghairil muslim an dinillah, itu justru mencegah orang non muslim untuk masuk ke agama Allah. Kadzalika difa'anil Quran bisyaklin apa lagi? Bikashfi bisyaklin. Wa kadzalika difa'anil Quran bikashfi adhalilil mubasysyirin, dan juga dalam rangka membela Al-Qur'an dengan mengungkapkan kesesatan yang mubasyir, misionaris, wal mustasyrikin dan orientalis alladzina ta'alat aswatus syakayat min tasihim wa tazyifihim. Di mana mereka banyak sekali meneriakkan keluhan-keluhan tazyif penyelewengan ke Al-Qur'an. Syurutu tarjamah tafsiriyah, syarat-syarat membuat terjemah tafsiriyah. Litakuna tarjamah tafsiriyah tarjamah shahihah mu'addiyah lil ghardil matlub, supaya terjemah tafsiriyah itu cocok, sesuai benar, sesuai dengan keinginan yang dikehendaki. Wa ba'idah an ayyi dhararin, dan tidak ada bahayanya, tidak berbahaya. Faqad ishtaratal ulama al-mu'asirun fi i'dadiha wa tab'iha asyurut at-taliyah. Maka ulama-ulama mu'asir dalam rangka mempersiapkan cetakan-cetakan Quran ini memberi syarat-syarat berikut. Yang pertama, antakuna mustawfiyah syurut tafsir allati sabaqat. Ya jelas, yang pertama harus memenuhi syarat-syarat tafsir yang telah kita bahas. Wa dzalika yujibu ala al-mutarjim istihdhar ma'na al-asl min tafsirin arabi mustawfin litilka syurut. Orang yang hendak menerjemah itu harus mengetahui dulu mana aslinya apa, mana asli dari tafsir bahasa Arabnya itu apa. Jadi orangnya itu ya harus orang-orang yang memenuhi syarat-syarat di atas. Amma idza istaqalla bi ra'yi wa lam yakun ahlan lidzalik, tapi kalau misalnya dia hanya mengandalkan pandangannya saja, padahal dia tidak ahli dalam menafsiri Quran, aw tamada ala tafsiri ghairi mustawfin lisyurut, atau dia hanya berpegang pada tafsir-tafsir yang tidak sesuai dengan syaratnya, fala takunu hadhi tarjamah shahihah wala jaizah. Terjemah semacam ini enggak benar dan enggak boleh. Wa yantabiqu 'alaiha al-wa'id asy-syadid wal itsam al-akid fi man qala fil Qur'an bi ra'yil mujarrad. Jadi dia masuk ke ancaman Allah itu. Yang kedua, ayyakunal mutarjim ba'idan 'anil mail ila ayyi aqidatin za'ighatin tukhalif aqidatul Qur'an. Orang yang menerjemah tidak boleh punya kecenderungan akidah melenceng yang menyelisih akidah Al-Qur'an. Ya seringkasnya yang menerjemah bukan orang kafir gitu aja udah. Karena kalau yang menerjemah orang kafir, dia punya akidah yang lain, itu tentu nanti ada banyak kesalahpahaman. Wa hadza syartun fil asli tafsiri aidan kama huwa ma'lumun, ini juga syarat tafsir juga.
sebagaimana yang telah kita tahu. Yang ketiga ayyakunal mutarjim aliman bil lughatain. Nah ini yang sempat saya singgung tadi. Orang yang menerjemah harus ngerti dua bahasa sekaligus. Pertama al mutarjam minna wal mutarjam ilaiha. Bahasa yang hendak ia terjemahkan Quran dengannya dan bahasa yang ingin ia terjemahkan darinya, ya bahasa Arabnya dan bahasa misalnya kalau Indonesia berarti bahasa Indonesianya. Ma'rifata khibratin bi asrariyah, dan dia harus tahu betul-betul orang yang punya khibrah, punya kemampuan mendalami rahasia-rahasia bahasa itu, kedalaman-kedalaman bahasa. Wa ilmun daqiqun biwujuhi wad'il lughah. Juga dia punya pemahaman yang dalam mengenai sisi-sisi wadoknya lughah. Secara asalnya kalimat ini pada asalnya maknanya apa? Makna watinya apa? Sebelum nanti ke makna majazinya. Wa turukul asalib, karena satu kata itu barangkali punya satu makna, tapi ketika kata itu sudah disusun maknanya bisa berubah. Itu pengetahuan tentang uslub. Waqtilafud dalalah bihasabil uslub fi kulli minal lughatain. Oke. Yang keempat ayyura'a fi taba'ati tarjamah tafsiriyah istimal taba'ah 'ala al-Qur'an awalan, thumma tafsiruhu al-Arabi, thumma tafsirihi al-Arabi thaniyan, thumma yatba'u dzalika bi tarjamatihi at-tafsiriyah. Nah, jadi yang penting juga untuk memperhatikan ketika mau mencetak itu harus diperhatikan ketika mencetak harus ada lafadz Qur'annya, bahasa Arabnya itu, Qur'annya itu. Yang kedua tafsirnya, tafsir bahasa Arabnya, plus yang ketiga baru terjemah tafsirnya. Hatta litawaham mutawahimun anna hadhi tarjamah harfiyah lil Qur'an, supaya jangan sampai orang itu mengira ini terjemah harfiahnya Qur'an. Nah, sehingga harus kita sertakan itu tadi. Qur'annya plus terjemah dalam bahasa Arabnya. Wal jadir bi dzikri anna ba'dal bilad al-islamiyah tabat al-masahif muhatatan bi tafsir bil lughah al-mahalliyah fi hamsil mushaf. Penting untuk kita tahu bahwa sebagian negara-negara Islam sudah mencetak mushaf Quran dengan disertai tafsir-tafsirnya dengan lughah, dengan bahasa setempatnya. Fi hamisil Quran, di pinggiran-pinggiran Quran. Kama fa'alal Iraniyun, seperti orang-orang Iran sudah buat. Wal Pakistaniyun, orang Pakistan juga sudah buat. Indonesia ya buat. Belum tahu. Walaita hadza tafsir udah wafat beliau, Riz. Walaita hadza tafsir yaktubu awalan fariqun minal ulama ahli al-ikhtisas idzan lakana al-amal aslam wa ajda. Nah, saya berharap, kata beliau, tafsir ini pertama-tama harusnya ditulis oleh satu tim ulama yang spesialis. Jadi harus satu tim, jangan sendiri-sendiri. Karena ya untuk menghindari sisi-sisi subjektif. Satu tim ulama yang punya spesialis. Dengan begitu, maka nanti upaya-upaya ini aslam wa ajda lebih bagus, lebih baik dan lebih benar. Seperti apa namanya? Tafsir yang ditulis Gus Ba itu kan punya tim apa namanya? Tim lajnah tafsir Al-Quran atau apa itu saya lupa. Bagus itu. Allahu a'lam. Pertanyaan? Jadi tafsir munaf yang di Al-Quran kita itu tafsir terjemah tafsiriyah. Ya. Tapi mana summa tafsiruhu al-Arabi tsaniyah? Iya. Ya, ini kan anjuran beliau. Anjuran harusnya dikasih terjemah tafsirnya. Dikasih tafsir bahasa Arabnya. Kalau terjemah kemenang itu sudah dikatakan sebagai terjemah tafsiri, apakah megang Quran yang ini tanpa wudu boleh? Atau harus tafsirnya itu pakai bahasa Arab? Enggak. Apa namanya? Kalau terjemahnya itu terjemah perkata enggak boleh. Kalau terjemah tafsiri itu boleh, dengan catatan kita harus memastikan bahwa tafsirnya lebih banyak jumlahnya daripada Qurannya. Oh, berarti tafsir itu nggak harus pakai bahasa Arab? Enggak. Kemudian tafsir al-Misbah. Nah, tafsir al-Misbah. Itu bukan tafsir. Tafsir lah. Oh, tafsir. Tafsir lah. Terjemah tafsir. Duh. Tafsir itu apa tuh tafsir? Oh, tafsir itu. Tafsir itu apa tafsir? Itu Tafsir kan penjelasan terhadap makna Al-Quran. Lah penjelasan terhadap makna Al-Quran itu bisa ditulis pakai bahasa Arab, bisa ditulis pakai bahasa Indonesia, bahasa Perancis, bahasa Jawa. Lain? Baca Al-Quran itu harus punya wudu, Bang. Kalau bacanya enggak, megangnya, megang mushaf. Makanya dalam Al-Quran kan la yamassuhu, masun, nyentuh. Kalau orang head baca
Ya, nggak apa-apa. Apa ya? Dapat hafalan. Walaupun kata para ulama, Syafi'i enggak. ya Imam Syafi'i enggak, dan itu tadi kalau pengen baca yo. Jadi gini, orang haid, orang junub itu nggak boleh baca Quran. Baca ya. Kalau Coba baca. ya baca nggak boleh. Baca itu kan bisa megang, bisa nggak megang kan? Itu nggak boleh. Nah, tapi kata sebagian ulama mengatakan kalau orang haid, kalau dia khawatir nanti hafalannya susah, hilang dan seterusnya, dia boleh baca Quran tapi diniati zikir. Diniati zikir. Masuk. Anggap dulu dah. Lupa tadi ngomong. Aku mau nanya ini, San. Apa tafsir manhaji? Ya. Maksudnya apa tafsir manhaji? Atau ini dulu nih, tafsir am. Berarti tafsir Jalalain itu tafsir am. Ya. Tafsir am tuh yang di dalamnya ada ilmiah, ada. Enggak. Tafsir am itu justru tafsir ini, tafsir yang global aja, tafsir secara global. Yang biasa dipakai sama yang makanya beliau bilang biasa dipakai sama orang-orang khotib khutbah, dai gitu loh. Kan dai kan rata-rata kalau menyebutkan tafsir, menyebutkan ayat, kalau Allah Ta'ala, terus langsung menyebutkan makna umumnya kan? Biasanya kan gitu. Lah itu tafsir am itu. Apa terus kemudian para dai itu kalau ceramah terus misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi. Dzalika itu adalah isim isyarah. Yang namanya isim isyarah tuh dijelaskan tafsirnya ya enggak begitu. Itu tafsir tahlili itu namanya. Kalau satu-satu dibedah satu-satu hurufnya, i'rabnya segala macam itu tahlili. Kalau am itu ya tafsir secara global aja. Salat tarawih itu harus 8 atau 20, Bang? Apa? Enggak. Misal ketinggalan gitu, cuma nutupnya 16. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Nggak masalah. Digenepin kan? Kalau bagus digenepin. Tapi kalau enggak ya enggak. Enggak masalah. Long terawih itu loh, terserah boleh berapa aja. 8 ya monggo, 2 rakaat ya monggo, 20 ya monggo. Bahkan di Madinah itu di Masjid Nabawi berapa coba? 30 atau 40 itu saya lupa itu. 36 ya? Tapi bukannya istilah Gimana, Bro? tarawih itu sendiri itu bukan dari Rasulullah, istilah Bukan. tarawihnya. Setelah tarawih itu dari Sayyidina Umar. Jadi tadi Apa yang tarawih? ada yang berpendapat bahwa saya baca itu kalau mau namanya yang tarawih, sholat tarawih ya sesuai Sayyidina Umar. 2, 2, Gitu. 3. Kalau Rasulullah itu qiyamul lail gitu ya, bener ya? Iya. Kalau sesuai definisi tarawihnya itu maksudnya ya 20 gitu. Kalau mau yang 8 ya silahkan, tapi itu bukan tarawih gitu. Bener. Ya, nah aku gak sepakat. Yang 8 itu memang bukan tarawih. Enggak. Saya enggak sepakat. Dia tetap terawih. Tetap terawih. Oh. Tapi terawih yang kurang. Tapi dulu Sayyidina Umar 20. 20. Dan itu ijma para sahabat. Nggak ada sahabat yang ingkari yang pertama kali bikin terawih secara berjamaah, ditentukan imamnya, ditentukan jumlah rakaatnya Sayyidina Umar. Sahabat nggak ada yang protes, bahkan beberapa sahabat mengatakan afdholul bid'ah hadhihi, bid'ah paling baik itu ya ini. Karena bid'ah itu nggak ada zaman Nabi. Zaman Sayyidina Abu Bakar nggak ada, baru zaman Sayyidina Umar, dan nggak ada sahabat yang protes. Dan bukti kalau ini disepakati para sahabat semua adalah itu berlanjut setelah zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman teruskan. Sayyidina Ali teruskan. Nggak diganti. Kan biasanya kan kalau orang itu misalnya ganti pemimpin kan biasanya ganti kebijakan kan? Biasa itu. Kayak nggak sepakat, menurut saya nggak pas lah. Ganti. Ini nggak diganti. Terus. Sampai eranya Madzhabul Arba'ah. Madzhabul Arba'ah 200-an tahun seperti itu sampai datang ucuk Syekh Albani. Syekh Albani yang pertama kali nentang, setahu saya Syekh Albani orang yang pertama kali nentang tarawih 2-3 rakaat. Berarti kan baru Iya, baru kemarin sore. ya kan 2 abad kemarin meninggal. Ya, 99. itu punya ini ya. Syekh Albani. Dalilnya apa, Bang? Hah? Kok jadi 8? Ini Rasulullah. Itu dalilnya pakai Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan dalam satu hadis sahih, beliau mengatakan Nabi tidak pernah menambah sholat malamnya lebih dari 11 rakaat plus witirnya itu 11 rakaat, baik ketika Ramadan atau di selain Ramadan. Sholat malamnya. Yang mulainya. Ada kata-kata baik ketika Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, ini yang kemudian jadi jumbuh. Dikira berarti ya sholat malam itu ya 11 rakaat dan tarawih itu ya 11 rakaat.
Padahal kata para ulama enggak, ini Sayyidina Aisyah menceritakan qiyamul lail Nabi. Qiyamul lail Nabi itu satu hal, tapi tarawih itu hal yang lain. Beda. Tarawih itu ya beda. Berarti Nabi tarawihnya setelah tidur, hitungannya qiyamul lail. Atau malah Nabi nggak Enggak, Atau- kebalik. Tarawih itu setelah Isya, qiyamul lailnya habis tidur. Tapi Jadi- istilah tarawihnya di Sayyidina Umar. Istilah tarawihnya baru Januari. Jadi gini, enggak gini. Rasulullah tetap ada sholat sunnah setelah Isya gitu. Gini. Ketika Ramadan, Nabi itu pernah melakukan sholat sunnah ba'dal Isya. Dan sholat sunnahnya panjang sekali. Waktu itu nggak ada sahabat yang ngitung rokaatnya, jumlahnya. Itu cuman berjalan selama berapa, saya lupa, 3 hari atau seminggu begitu. Terus Nabi nggak pernah sholat lagi setelah Isya, di Ramadan nggak pernah sholat lagi. Sahabat-sahabat tanya, "Loh ya Rasulullah, kok biasanya Ramadan engkau habis Isya sholat sholat sunnah, kok ini kok nggak sholat?" Kata Nabi, "Saya khawatir nanti setelahku kalian nganggap sholat itu wajib, padahal itu nggak wajib, itu sunnah. Maka saya sholat di rumah," kata Nabi. Saya sholat di rumah. Saya nggak sholat di luar. Akhirnya tarawih itu masing-masing sejak zaman Nabi. Tarawih itu sahabat tetap melaksanakan tarawih tapi masing-masing. Zaman Sayyidina Abu Bakar masing-masing juga. Tapi rokaatnya Sendiri-sendiri. belum tentu itu. Rokaatnya belum ada nggak ada riwayat yang menjelaskan rokaatnya berapa. Jadi sesuka-suka, bisa 8, bisa 10, bisa barangkali ada yang 100. Ya Allah alam, saya nggak tahu ya. Di zaman Sayyidina Umar konstitusionalkan, kira-kira begitu. Langsung diketok palu, wes jadi undang-undang. Ini apa namanya? Tarawih di zaman ini pokoknya habis Isya jamaah, jumlahnya 20 rakaat plus witirnya 3. Udah. Berlaku, semuanya sepakat sahabat. Dan ulama masalahnya. Kalau witirnya Bang yang 2 rakaat itu mana, Bang? Maksudnya? Kan 2-1 kan. Hah. 2 rakaat itu niatnya apa? Ya witir. Niat sholat sunnah witir, apa namanya? Ini sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama ya. Ada yang bilang witir itu ya cuma witir itu ya 1 aja. Cuman nggak apa-apa, kita tetap pakai dalam mazhab Syafi'i biasa sholat witir 2 rakaat tetap. Yang penting sholat bisa. Witir kan yang penting kamu tutup nanti akhirnya dengan bilangan ganjil kan. Awalnya mau kamu apa namanya? Jadi misalnya gini, kamu niat witir 3 rakaat. Ya sudah, kamu sejak awal niat ya usolli sunnatal witri thalatha rakaatin bi taslimatain dengan 2 kali salam lillahi ta'ala. Ya sudah, itu nanti sudah dianggap 2 rakaat awal sholat witir plus nanti salam, nanti 1 salam lagi terakhir 1 rakaat. Berarti yang witir 1 itu terakhir nggak usah niat. Ya niat juga. Niat karena kan sudah salam. Sisanya gitu. Ya, sisanya. Berarti model tafsir dulu, tafsir Tahriri aja. Tafsir Enggak juga. Tapi dulu. Hah? Dulunya ada apa? Dulu itu kebanyakan tafsirnya, dulu itu ada macam-macam juga, tapi nggak sevariatif sekarang. Dulu itu misalnya ada tafsir Ayatul Ahkam, itu nggak tahlili, cuman bahas ayat-ayat ahkam aja, bahas hukum-hukumnya aja. Kalau tahlili kan betul-betul lafat per lafadznya, habis itu i'rabnya, balaghahnya, dan seterusnya. Zaman dulu udah ada tafsir Ayatul Ahkam. Dulu itu maksudnya ya seenggak-enggaknya dulu itu ya di era kalau era salaf itu udah ada belum ya? Kalau era salaf saya kurang tahu ya. Dulu ada tafsir itu yang cuman bahas tentang 1 surat aja. Itu pun nggak tahlili. Ada yang cuman bahas ayatul ahkamnya aja. Ada yang bahas ini apa namanya? Asbabun nuzulnya aja. Ada yang bahas riwayat tafsir bil ma'thur itu kan nggak tahlili. Cuman ayat ini maksudnya begini sesuai dengan hadis Nabi begini. Kalau tahlil itu kan sudah masuk tafsir bil aqli kan. Bukan bil ma'thur. Bil ra'yi. Malah yang paling awal tafsir bil ma'thur itu. Jadi sekarang semua tafsir tuh boleh diambil pendapatnya atau harus ada seleksi gitu? Jelas seleksi dong. Ini kayak tadi tafsirnya siapa namanya? Tafsirnya Syekh Muhammad Abduh itu ya nggak terus kita ambil semuanya. Zaman sekarang udah banyak bertentangan itu dengan fakta-fakta ilmiah. Jadi tidak semua tafsir kita ambil, harus diseleksi. Jadi memang
Fan tafsir itu fan yang paling apa ya? Paling akhir seharusnya. Karena sebelum orang itu baca tafsir itu ya bagusnya dia sudah mungkin dulu lughahnya, sudah mungkin dulu fikihnya, usul fikihnya, macam-macam ilmu kalamnya. Nah, ketika dia sudah punya pondasi itu, pondasi fikih, usul fikih, ilmu kalam dan seterusnya, dia ketika baca kitab tafsir itu nanti bisa itu punya saring sendiri, punya apa? Filter sendiri. Enggak apapun kitab tafsir yang mau dia baca nggak ada soal. Mau dia baca kitab Al-Kasyaf punyanya Imam Zamakhsyari nggak ada soal. Orang dia sudah punya filter, dia cuma ngambil sisi bahasanya aja. Macam-macam. Tafsir yang tafsir bilang dulu, tafsir masyhur. Kenapa? Itu tafsirnya apa? Itu tafsir manhaji itu. Ya, Bukan tadi tafsir mana? enggak. Itu manhaji. Karena beliau lebih ke itu, ke manhaj. Jadi urutan mulai dari yang pertama apa namanya? Jelaskan asbabun nuzulnya ayat ini apa. Habis itu nanti munasabah antara ayatnya gimana. Terus nanti mufradat baru bahas lughah-lughahnya. Kalau tafsir tahlili kan kayak Qurtubi itu. Nah, kan langsung tiap kalimat langsung dicarah. Tiap kalimat lafaz carah kan begitu kan? Nah, itu namanya tahlili. Tapi kalau manhaji itu enggak. Pertama enggak bahas lafaz-lafaznya. Asbabun nuzul. Cerita dulu ayat ini asbabun gimana. Nanti munasabah antar ayat bagaimana. Terus gitu. Jadi bermanhaj kira-kira begitu loh. Tafsir Ibnu Asyur itu. Tafsir modern ini yang paling ani. Termasuk tafsir manhaj itu ya punyanya siapa namanya? Ustadz Quraisy Shihab itu. Tafsir Al-Misbah itu manhaji. Jadi yang tafsir adab itu maknya gimana? Saya masih bingung. Kalau adab itu ya cuma bahas ini aja, bahas apa namanya? Sisi-sisi bahasanya aja. Sastra. Sisi ijaz Quran dari sisi sastra itu ya menurut saya mirip kayak ini loh, tafsir apa namanya? Enggak, Tolwawi itu enggak, itu wah. Ini loh kayak Al-Kasyaf itu. Itu adabi. Walaupun tidak di situ tidak semua, tapi emang kan itu kan kebanyakan Al-Kasyaf itu kan kebanyakan emang bahas tentang itu. Bahas tentang sastranya, sisi ijaz Quran dari sisi sastranya. Itu bisa kita bilang bahwa itu bisa kita masukkan ke tafsir adabi. Walaupun kalau di sini kan adabi itu lebih ini ya, lebih spesifik tafsir modern. Kalau Al-Kasyaf itu kan sudah masuknya ke itu era-era ulama zaman dulu lah. Era qadim kira-kira begitu. Kalau era-era modern, era fil asril hadits, itu tafsir adabi ijtimai itu ya tafsir-tafsir yang sudah pakai atau kira-kira memperhatikan kaidah-kaidah sastra modern juga. Kira-kira isu-isu yang berkembang di dalam persoalan sastra modern itu apa aja. Nah, itu nanti dibahas di tafsir itu. Kayaknya begitu. Karena di sini kan nggak ada contoh tafsirnya kan, nggak disebutkan contoh kitabnya. Tapi nanti beliau janji bakal nyebutkan nih, ungdur masayati fil faslil khas bit taswir fil Quran. Bab paling akhir nih tapi nih. Taswir fil Quran itu bab paling akhir. Oke, ampun. Allahumma sholli afdhalas sholatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanallah.